Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari makalah kami yang berjudul Hukum Perorangan. Saya persilahkan kepada kedua pemateri untuk memaparkan hasil dari kerja makalah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dan Ishak dengan nomor induk mahasiswa 21030201 selaku perwakilan daripada kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami, yang dimana diskusi kami membahas tentang hukum perorangan. Namun, sebelum merajuk pada pembahasan inti daripada hasil diskusi kami, maka saya akan memberitahukan rekan-rekan sekalian apa itu hukum perorangan. Nah, hukum perorangan dapat diartikan menjadi dua. Hukum perorangan secara sempit dan hukum perorangan secara luas. Nah, pengertian daripada hukum perorangan secara luas dapat diartikan bahwa hukum orang adalah hukum yang memuat tentang peraturan-peraturan tentang diri manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri, melaksanakan haknya itu sendiri. Hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. Nah, hukum tentang hukum sempit. Hukum perorangan dalam hukum sempit. Nah, hukum yang mengatur tentang orang sebagai subjek hukum. Nah, dari pengertian yang dapat saya sampaikan tadi, ada hukum perorangan sempit dan hukum perorangan secara luas. Maka merujuk untuk ruang lingkupnya bahwa yang meliputi peraturan tentang manusia, subjek hukum, kecakapan hukum, dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, hukum perorangan dari sudut pandang hukum perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perorangan adalah hukum tentang orang mengatur tentang orang, nama orang, tempat tinggal, kecakapan subjek hukum. Berlakunya seorang manusia sebagai pembawa subjek hukum ialah manusia saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia atau wafat. Subjek hukum itu sendiri. Subjek hukum ialah suatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Seorang manusia sebagai pembawa hak subjek hukum. Dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia yang mencangkup melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa. Menurut hukum telah berusia 21 tahun dan berakal sehat manusia. Yang dianggap tidak cakap sebagai subjek hukum ialah orang yang belum dewasa atau belum mencapai 21 tahun atau bisa dikatakan di bawah 21 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, dan 20 tahun. Orang wanita dalam perwakilan atau perkawinan atau orang yang berstatus sebagai istri, orang yang harus dibawa pengampun yang terjadi karena gangguan jiwa
mabuk, dan boros. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum dalam melakukan perbuatan hukum seperti layaknya manusia. Badan hukum dibedakan menjadi dua bagian antara badan hukum publik dan badan hukum privat. Nah, terkait dengan penjelasan badan hukum publik, ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik atau banyak orang atau negara umumnya. Sedangkan badan hukum privat ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang yang banyak di dalam badan hukum itu sendiri. Nah, badan hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum subjek hukum yang bukan manusia yang mempunyai wewenang dan kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum melalui wakil-wakilnya atau pengurusnya disebut badan hukum. Beberapa contohnya dari segi sifatnya, ya, mengejar keuntungan ekonomi disebut PT atau koperasi. Nah, bersifat ideal disebut yayasan atau partai politik berbentuk dari pendirinya berdasarkan undang-undang. Nah, disebut lembaga negara atau forum jika diakui dengan pemerintah berdasarkan undang-undang melalui proses pendaftaran disebut PT atau koperasi atau yayasan. Nah, yang memiliki nomor tertentu kemudian berdasarkan ciri-cirinya. Pertama adalah harta kekayaan, kedua tujuan tertentu, ketiga adalah kepentingan dan keempat adalah organisasi yang teratur. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari Elsa Saini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan terkait tentang hukum perorangan. Kewenangan subjek hukum dalam hukum perorangan adanya berlakunya seseorang sebagai pembawa hak mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Bahkan jika perlu, untuk kepentingannya dapat dihitung surut hingga mulai dari itu berada di dalam kandungan, asal saja kemudian ia dilahirkan hidup. Hal ini penting sehubungan dengan waris-mewaris yang terjadi pada suatu waktu, di mana orang itu masih berada di dalam kandungan. Berakhirnya seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perdata adalah apabila ia meninggal dunia. Artinya, selama seseorang masih hidup, selama itu pula ia mempunyai kewenangan untuk berhak. Pasal 3BW menyatakan tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak perdatanya. Kecakapan bertindak dalam hukum pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian. Mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1330 KUHP, yaitu 1. Anak yang belum dewasa, 2. Orang yang berada di bawah pengampuan, 3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Adapun dalam hukum perorangan domisili mempunyai arti yang sangat penting dalam menentukan tempat tinggal seseorang. Tempat seseorang melakukan perbuatan hukum, tempat pejabat melaksanakan jabatannya, atau badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Secara konseptual, domisili diartikan that place where a man has his true, fixed, and permanent
home and principal as establishment and to which he is absent he has intention of returning. Artinya, sebuah tempat yang dimiliki seseorang secara benar, tetap, dan permanen. Setiap kali ia tidak ada di tempat tersebut, ia mempunyai niat untuk kembali. Sedangkan menurut Sri Sudewi menyebutkan domisili sebagai tempat kediaman, yakni tempat seseorang melakukan perbuatan hukum. Di Indonesia itu sendiri domisili diatur dalam pasal 17 KUHP sampai dengan pasal 25. Di sana domisili dibedakan menjadi dua macam. Ada dua macam, yakni satu, domisili yang sesungguhnya dan domisili yang dipilih. Mungkin itu saja pemaparan materi terkait tentang hukum perorangan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.